Wabarakatuh. Ini adalah pembahasan eh, latihan di minggu ke-11 ya. Di minggu ke-11 saya meminta Anda untuk membuat tree diagram dari 3 kata yang dimerahkan pada layar Anda ini. Oke, saya akan mulai membahas dari kata rainbows. Kalau Anda buka di kamus, kata rainbow itu pasti adalah noun, yang artinya pelangi gitu. Sedangkan pada konteks ini rainbow digunakan sebagai verb. Nah, jadi di sini ada proses konversi dari noun ke verb gitu. Rainbow yang artinya pelangi dikonversi menjadi rainbow eh, verb yang artinya mewarnai. Jadi kalau saya cari sinonimnya kata rainbows di sini eh, sama dengan she makes my life colorful gitu kan. Nah, karena di sini ada proses konversi, tapi Anda harus jeli, di sini konversi bukan satu-satunya proses yang ada di dalam kata rainbow. Jadi kalau Anda pengen gambar tree diagramnya, tentu saja ini ada proses compounding dulu, rain dan bow. Anda tahu arti bow? Bow itu seperti apa ya? Busur ya. Makanya kalau setelah ada kan pelangi itu adanya setelah hujan gitu kan, ada rain, ada bow. Jadi mungkin gitu logikanya. Rainbow. Apa? Busur ya? Kayak busur panah gitu kan? Nah, ini jadi jangan dulu konversi, tapi yang perlu Anda lakukan adalah proses yang pertama adalah compounding dulu gitu. Rainbow. Rain noun, bow juga noun, maka hasil akhirnya adalah compound noun. Gitu. Jadi ada proses compounding seperti ini. Oke, ini ada rainbow. Nah, ini seperti ini. Oke. Karena base yang terakhirnya adalah noun, maka rainbow ini adalah noun. Gitu. Nah, setelah ini, karena kita membutuhkan rainbow dalam bentuk verb, karena dipakai sebagai predicate, ini dalam bentuk noun nggak bisa, maka harus dikonversi dulu. Gitu. Pak, boleh langsung menambahkan S. Kalau Anda menambahkan suffix S sekarang, jadinya menjadi rainbows, tapi karena S-nya adalah apa? Kalau Anda menambahkan S langsung seperti ini juga salah. Kenapa? Karena ini adalah inflectional suffix, maka jadi rainbows. Ini jadi jamaknya dari pelangi gitu. Banyak pelanginya rainbows, bukan hanya satu gitu. Kalau seperti ini. Nah, sedangkan dalam konteks kalimat nomor satu itu si rainbows my life, ini kata rainbow ini digunakan sebagai verb gitu. Maka di sini kita harus mengkonversi dulu gitu sebelum kita menambahkan suffix s. Gitu. Jadi konversi di sini. Oke, sama zero fixation. Mana? Oh, di sana. Nah, tambah dulu zero fixation menjadi verb. Gitu, kita konversi menjadi verb. Oh, ya. Oke, baru sekarang kita tambah suffix inflectional suffix s menjadi rainbows. Di sini ada inflectional suffix s seperti ini. Gitu. Jadi kebanyakan prosesnya proses compoundingnya kalau saya lihat di exercise yang Anda kerjakan itu proses compoundingnya Anda lewati gitu. Sedangkan rainbow itu adalah compound dari rain dan bow gitu. Jadi itu kesalahan yang umum Anda lakukan gitu. Jadi ini tree diagram seperti ini gitu. Pertama compounding dulu rain dan bow,
menjadi tetap noun, kemudian konversi menjadi verb, menjadi rainbows. Oke. Kemudian kita lanjut ke soal nomor selanjutnya. Nah, soal selanjutnya ini kurang lebih sama dengan kata rainbow. Jadi ada kata moonlight di sini, moonlighting. Kan moonlight itu adalah compound ya dari moon dengan light gitu. Awalnya compound moon dengan light gitu. Moon adalah noun, light juga adalah noun. Moonlight, cahaya bulan. Awalnya kan gini, ini kurang lebih sama prosesnya dengan rainbow. Cuma beda inflectional suffixnya saja, moonlight. Kita gabungkan dulu. Gitu, seperti ini. Menjadi moon, light, berarti cahaya bulan. Oke, ini juga noun. Nah, sedangkan di konteks kalimat nomor 2 ini, kata moonlight ini digunakan sebagai verb. Ada inflectional suffix ing-nya. He is currently moonlighting. Ini sebagai verb. Maka karena ini digunakan sebagai verb, juga kita harus mengkonversinya ke dalam bentuk verb. Gitu. Karena moonlight itu original leksim awalnya adalah noun gitu. Moonlight. Oke, seperti ini kita konversi dengan menambahkan zero fixation. Oke. Gitu. Baru tambah suffix ing. Moon lighting. Suffix inflectional suffix ing. Tadi udah ada belum di sini? Ini keliru ya. Nah, gini lah. Sorry, tadi keliru. Suffix kayak gini. Saya tadi lupa. Mohon maaf. Ini hasil akhirnya adalah verb ya gitu. Sorry, ini yang tadi. Nah, ini word tree diagram untuk yang rainbow. Saya ulangi. Jadi pertama-tama Anda compound dulu, compounding rain dengan bow, hasil-hasilnya adalah noun karena baunya itu noun. Nah, karena di kalimat ini digunakan sebagai verb, rainbows, maka kita harus mengkonversinya menjadi verb dulu, tambah zero fixation, jadi rainbow. Nah, sekarang kita tambah suffix, inflectional suffix s menjadi rainbow seperti ini. Ini beres. Nah, ini pun kira-kira sama, moon dengan light, kita compound dulu, kita compounding dulu menjadi moonlight, noun. Kemudian karena di konteks ini digunakan sebagai verb, maka kita perlu mengkonversinya menjadi verb, tambah zero fixation. Ini moonlighting, terakhir tambah inflectional suffix ing. Gitu. Kurang lebih sama dengan rainbow, cuma beda inflectional suffixnya saja. Nah, ini yang banyak kelewat itu kalau di latihan Anda nggak compound dulu gitu, langsung aja dikonversi. Padahal di sini ada proses compounding. Ini adalah verb gitu. Sederhana sebenarnya gitu. Coba saya. Nah, kalau untuk yang moonlighting ternyata sudah banyak yang benar ya. Moon dengan light gitu digabung dulu. Sudah ada beberapa yang benar. Oke. Yang terakhir adalah kata dry clean.
dry cleaner. Oke. Ini juga banyak yang salah. Jadi tidak semua harus ada konversinya dong. Oke, saya akan gambar kata kayak gini dulu lah. Dry cleaner. Saya bawa dulu ke sini. Seperti Anda tahu, ini sebenarnya udah dibahas ketika kita ngomongin di pembahasan compounding ya. Jadi ini dari dry dan clean. Dry itu adjective, clean itu verb, membersihkan. Dry clean berarti membersihkan secara kering. Oke. Nah, berarti ini menjadi dry clean. Oke, kurang jauh ya, agak jauhan dikit. Lihat, karena clean ini, karena base yang terakhirnya adalah verb, berarti dry clean-nya adalah verb. Gitu. Nah, di sini banyak yang salah proses setelah ini. Jadi banyak yang mengkonversi lagi setelah dry clean dikonversi lagi menjadi noun. Kenapa itu menjadi salah? Ingat suffix er ini kalau Anda ingat pembahasan di yang lalu-lalu, suffix er ini yang fungsinya adalah creating people noun, ini nempelnya di verb gitu. Jadi Anda nggak perlu konversi dulu. Langsung saja seperti ini. Tambah suffix, derivational suffix, er. Kan er ini bisa nempel di verb. Derivational suffix yang creating people noun gitu. Yang berarti kalau ditambah ler ini menjadi pelaku gitu. Dry clean itu pekerjaannya, dry cleaner adalah orang yang mempekerjakannya. Berarti ini noun gitu. Oke, gitu. Jadi ini nggak perlu lagi. Jadi ini kan tukang laundry-nya gitu, orang yang laundry-nya yang mengerjakan dry cleaning-nya. Jadi nggak perlu lagi dikonversi apapun gitu. Nah, untuk kasus dry cleaner ini cukup langsung tambah derivational suffix er gitu. Jadi kalau kita maknai moonlight ini kan asalnya cahaya bulan. Nah, ketika kita sudah konversi dari moonlight cahaya bulan ini menjadi verb, itu artinya apa ya, semacam bekerja sampingan gitu. Kenapa bekerja sampingan? Moonlighting. Moonlight itu kan kerjanya malam gitu. Moonlight itu kan cahaya bulan. Kenapa ini diartikan kerja sampingan? Karena kerja sampingan biasanya dilakukan di malam hari gitu. Jadi moonlighting gitu. Ya gak tahu itu mungkin idiomatic expression yang ada di kalangan penutur bahasa Inggris. Jadi moonlighting ini berarti kerja sampingan. Ya make sense gitu. Kalau kerja sampingan itu kan di malam hari gitu, di mana di malam hari itu ada cahaya bulan gitu. Jadi kalau artinya kalau mau dimaknai gitu, he is currently moonlighting as a dry cleaner, itu dia sekarang bekerja sampingan sebagai dry cleaner gitu. Jadi gitu ya, ini pembahasan untuk eh, exercise di minggu ke-11 gitu. Jadi tidak semua harus ada konversinya gitu. Di dry clean ini banyak yang mengkonversi. Kemudian di nomor 1 ini rainbow banyak yang skip proses compoundingnya. Jadi jangan di skip. Itu harus jeli ya. Oke, itu mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.